Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Adelianya dari kelompok 2 mata kuliah Internet of Things dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami untuk mata kuliah Internet of Things. Di sini anggota saya ada Zahra Nafisa, Graciolanda Turnip, dan juga Renata Amelia. Jadi untuk proyek akhir ini kami membuat keyless door lock, yang mana ini adalah alat kunci pintu otomatis yang menggunakan Internet of Things untuk mengontrol solenoid lock dari jarak jauh. Keyless door lock ini memiliki berbagai manfaat seperti lebih praktis dan juga lebih modern. Keyless door lock ini dapat diaplikasikan di berbagai tempat seperti rumah, kantor, hotel, dan apartemen. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat ini yaitu Node MCU, solenoid door lock, relay, kabel jumper, USB, power supply 12 volt, blink, dan juga Arduino IDE. Berikut fungsi dan tujuan dari keyless door lock, yaitu pertama, fungsi dari menggunakan keyless door lock adalah lebih nyaman karena pengguna dapat mengunci dan membuka pintu dari jarak jauh. Kedua, lebih modern karena keyless door lock menggunakan teknologi IoT. Kemudian tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna untuk mengunci dan membuka pintu tanpa harus menggunakan kunci fisik. Selanjutnya, terdapat cara kerjanya yaitu Node MCU terhubung ke solenoid melalui relay. Kemudian Node MCU dapat diprogram untuk mengontrol solenoid lock, misalnya untuk mengunci dan membuka pintu. Ketika pengguna menekan tombol lock atau unlock di aplikasi Blink, Node MCU akan mengirimkan sinyal ke relay untuk mengunci atau membuka pintu. Relay akan mengaktifkan atau menonaktifkan solenoid lock sesuai dengan sinyal yang diterima dari Node MCU. Di sini saya akan menjelaskan source code dari project IoT kelompok kami. Di sini kita menggunakan Arduino IDE untuk baris pertama dan kedua itu merupakan library agar ISP dapat terkoneksi ke WiFi dan juga ke Blink. Selanjutnya pada baris keempat sampai ke-7 sampai ke-6 merupakan pendefinisian dari template Blink yang kita gunakan agar bisa terkoneksi. Kemudian baris ketujuh di sini ada pendefinisian relay pin di mana kita menggunakan relay yang terhubung ke D0 atau digital 0. Lalu selanjutnya di sini ada baris ke-9 sampai ke-11 itu merupakan pendefinisian untuk WiFi yang kita gunakan agar ISP atau Node MCU-nya terkoneksi ke internet. Lalu selanjutnya di sini ada baris ke-14 di mana ada Blink Write P1 di mana kita melakukan menggunakan virtual pin 1 untuk mengkoneksikan ke Blink. Nah, di sini ada integer value di mana dia menggunakan get value dari Blink application-nya. Lalu selanjutnya baris ke-17 terdapat uh, percabangan if, di mana ketika value dari yang kita dapatkan dari Blink yaitu adalah high, maka nanti kita menggunakan fungsi digital write untuk uh, mengubah kondisi relay pin-nya menjadi high. Lalu di sini ketika if tidak kondisi pada if tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi percabangan else-nya. Nah, pada percabangan else ini, dia akan membuat relay pin-nya menjadi kondisinya menjadi low. Nah, di sini ketika high itu, dia akan mengunlock si solenoid-nya. Kemudian ketika dia low, maka dia akan mengunci. Lalu selanjutnya di sini ada void setup yang akan digunakan sekali saat alat digunakan atau diaktifkan. Lanjut di sini ada serial begin yang dimulai dari 11.500 ini. Kemudian di sini ada blink beginnya untuk memulai blinknya dengan authentication, SSID dan password yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu di sini ada pin mode, di mana relay pinnya itu kita jadikan sebagai output. Lalu selanjutnya yang terakhir ada void loop pada baris ke-34, di mana akan dilakukan berulang. Nah, di sini yang dilakukan berulang adalah blink run, yaitu untuk menjalankan blink yang kita gunakan. Baik, cukup sekian penjelasan saya terkait source code dari project IoT kami. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan alat yang telah kami buat. Jadi di sini ada prototype yang berupa pintu. Untuk alat keyless door lock sendiri ini kami menggunakan solenoidnya. Nah, ini untuk alat solenoidnya. Lalu kemudian
terdapat relay dan juga microcontrollernya yang kami gunakan adalah ESP8266, dan untuk USB di sini terhubung ke laptop untuk menghubungkan kodenya. Kemudian di sini juga terdapat adaptor, yaitu dengan menggunakan 12 volt, dan juga aplikasi Blink untuk komunikasinya. Langsung saja di sini kita akan coba mencolokkan aliran listriknya, adaptornya. Nah, setelah adaptornya sudah tersambung ke aliran listrik, nah seperti ini, maka kita akan mencoba menghidupkan atau mematikan solenoid door lock ini menggunakan aplikasi Blink yang sudah diinstal di Android. Nah, di sini langsung saja keadaan pertama itu dalam keadaan terbuka. Lalu di sini terdapat tombol kunci. Jadi, jika kita klik, maka dia akan mengunci. Kita akan coba. Nah, dia sudah dalam keadaan terkunci. Jika kita ingin membukanya, kita bisa klik tombol ini. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba ketika solenoidnya dalam keadaan pintu tertutup. Nah, sebelum itu kita akan mencoba membuat keadaannya menjadi terkunci. Nah, jika sudah terkunci, kita coba tutup pintunya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keadaan sudah masih terkunci. Kita tidak bisa membuka pintunya sama sekali karena dia tersangkut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membukanya menggunakan Blink. Nah, di sini sudah dalam keadaan terbuka. Kita coba buka pintunya. Nah, pintunya sudah berhasil terbuka. Nah, itulah presentasi dan demo alat dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.